Selamat bertemu, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan kita bersama-sama belajar firman Tuhan, signifikansi dan makna kenaikan Tuhan Yesus. Dan begitu banyak berkat yang melimpahi kita, kenapa dia harus naik ke surga, dan satu janji kemenangan yang indah yang sudah dinanti-nantikan oleh para nabi, raja, dan imam-imam. Bagaimana dia akan menjadi imam besar dan raja atas segala raja dan imam agung di atas segala imam yang ada dan nabi yang menggenapi segala tuntutan kepada bangsa Israel. Kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu dalam kemuliaan yang betul-betul tidak pernah ada satu manusia yang dimuliakan seperti Engkau, yang dibawa dengan kabut awan kemuliaan yang indah, dan hanya Allah yang bisa menerima ini. Dan karena Engkau adalah Allah yang menjadi manusia, the Son of Man, anak manusia, dan Engkau adalah anak Allah, Engkau layak untuk dijunjung tinggi, ditinggikan, dimuliakan, dan berada di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami benar-benar belajar hari ini makna kenaikan-Mu dan apa yang harus kami kerjakan sebagai gereja Tuhan, umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan bawalah hati kami untuk dituntun dengan Roh-Mu dan dikuatkan, dihiburkan dengan Roh-Mu menghadapi tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan melihat kisah para rasul pasal yang pertama. Kisah pasal pertama ayat pertama. Perhatikan baik-baik, temanya oleh LAI dikatakan dan dituliskan Roh Kudus dijanjikan. Ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi sampai di Lukas jelas sekali menuliskan seluruh apa yang ada, dan dia merinci sebagai seorang ahli sejarah, sejarawan, dan seorang dokter yang tahu bagaimana meletakkan semua dan urutannya. Dia menulis segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Tuhan Yesus. Dari mulai hal penting, historisitasnya, geografisnya, semuanya. Kedua, sampai pada hari ia terangkat. Nah ini, kenaikan. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi, sebelum terangkat, dia memberikan perintahnya oleh Roh Kudus. Di sini ada pekerjaan Roh Kudus mulai kelihatan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari. Mereka mengajarkan dengan serius kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku janji Bapa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptis siapa mereka? 12 rasul ini. Dibaptis Roh Kudus dengan murid-murid yang lain sekitar 120 orang. Itu menantikan di Yerusalem di satu tempat rumah khusus, dan Roh Kudus turun dan membaptis mereka. Dan Roh Kudus sendiri yang membaptis mereka. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan. Bagi Israel, dari Israel secara jasmani, keturunan daging dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bagaimana kejawaban Tuhan Yesus? Demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus waktu mengatakan ini tidak menunjuk kepada Israel sebagai bangsa daging keturunan Adam, keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub, bukan. Tetapi Israel yang di dalam dirinya, Israel yang di dalam dagingnya yang Israel itu,
keturunan Mesias, dan melalui dirinya dan murid-murid, melalui Israel 12 murid ini, melalui bangsa Israel 12 murid, yang satu mengkhianati 11 murid ini dan murid yang lain, maka dunia dijadikan Israel di dalam Kristus. Ya, dan inilah makna penting Yesus naik ke surga. Jadi bukan lagi Israel secara daging, tapi melalui Israel secara daging ini di dalam diri Mesias dan para rasul yang semua orang Israel, maka dunia menjadi Israel. Dunia menjadi bangsa yang dipilih dan segala bangsa yang mendengarkan Kristus, bukan dari keturunan Adam dan keturunan Abraham, sunat dan Taurat Musa, bukan, tetapi di dalam Kristus, maka dibangun Israel baru, kerajaan Israel akan dibangun, dan semua murid sudah mengerti jelas hal ini. Jadi bukan Israel yang ada ini, bahkan Israel yang ada itu akan diporak-porandakan Tuhan, dan bait Allah akan diruntuhkan dan dihancurkan, dan tidak ada satu batu pun yang terpasang, dan semua rontok, ambruk semuanya. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus, bait Allah itu akan dibangun kembali. Dan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, langsung sesudah berkata selesai, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wah, adakah manusia pernah naik tanpa apapun, kemudian awan kemuliaan Allah itu terus melimuti, dan semua dikatakan di sini menutupinya dan sampai terangkat ke surga, ke atas. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka. Jadi perhatikan baik-baik, murid Tuhan Yesus itu kayak orang itu tercengang dan tidak pergi-pergi liatin terus itu. Karena tidak pernah ada manusia yang terangkat ke surga. Fisikal terangkat ke surga. Dan betul-betul dilihat, terus malaikat turun. Kenapa? Mengingatkan pada rasul-rasul. Kamu punya tugas. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Lihat ke bumi. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, di sini kita melihat apa makna Yesus naik ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita tahu ada peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum dia naik ke surga. Ada 40 hari dia menjelaskan tentang Injil. Dia menjelaskan kembali seluruh isi kitab suci. Dari awal kitab Kejadian, Tanak, Nafiim, Ketubim, semua dijelaskan Tuhan Yesus sampai kepada dia datang. Semua berpusat kepada dia. Dan selama 40 hari 40 malam, murid-murid dia dijelaskan ini semuanya. Dan perhatikan baik-baik, kenapa ini direview oleh Tuhan? Supaya murid-murid menangkap kembali intisari hidup Kristus. Dan kemudian membawa Injil Kerajaan Allah ini bukan hanya kepada bangsa Israel. Tuhan perintahkan mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi artinya bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu memulai satu zaman baru, bahwa Injil Kerajaan Allah itu harus dibagikan ke segala bangsa. Dan ini yang pertama. Dan pertolongan supaya murid-murid mampu membagikan itu, karena dunia ini dicengkeram oleh kuasa kegelapan, hati manusia dicengkeram oleh dosa, dan dicengkeram oleh maut, maka mereka ditemani, mereka disertai, dan mereka didukung, dan mereka kemudian dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan kita bersyukur hari ini. Kenapa bersyukur hari ini? Karena kuasa Roh Kudus itulah yang membawa kekuatan yang luar biasa dan yang membawa semua pengajaran Kristus yang seperti dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus ini adalah roh yang akan memproduksi, roh yang akan menguatkan, roh akan menguduskan, roh akan memperlengkapi, dan segala-galanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus
akan diwujudkan oleh kuasa pengabaran Injil melalui umat Tuhan. Dan yang pertama adalah rasul-rasul Tuhan. Dan kemudian ke seluruh muka bumi. Dan kita bersyukur hari ini. Dan kita lanjutkan. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid bertanya, kapankah kerajaan Israel kamu pulihkan? Dan kita ada dua hal. Yang pertama adalah Israel sudah dipulihkan oleh Tuhan melalui dirinya. Kemesiasan sudah digenapi dan sudah selesai. Dan tinggal menunggu kegenapan segala sesuatu. Dan Israel akan dipakai Tuhan melalui bangsa Israel, melalui bangsa Israel di dalam Mesias itulah bangsa-bangsa di seluruh muka bumi akan mendapatkan berkatnya. Dan pekerjaan Roh Kudus dimulai pada saat itulah melahirkan gereja. Dan bukan hanya melahirkan gereja, memampukan gereja untuk mengerjakan dan menjalankan tugas tanggung jawab amanat agung Allah dan amanat budaya. Memberikan dunia ini dan menerangi dunia ini dan menggarami dunia ini. Dan Tuhan Yesus waktu naik ke surga, ada kemuliaan yang menyertai dia dan membawa dia secara fisik tubuhnya tidak dilihat lagi. Nah, yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik. Setelah gereja dilahirkan, hadirat Kristus bukan secara fisik memang tidak ada, tapi bukan berarti dia tidak hadir. Jadi kita harus tahu ini. Jadi hadirat secara fisik tidak ada, tetapi hadirat dia di dalam seluruh kemuliaannya terus menyertai. Kenapa? Nah, contoh yang ada. Waktu Paulus menyiksa orang Kristen, membunuh orang Kristen, dan menganiaya orang Kristen, dia bertemu dengan Kristus, dia bertemu dengan kemuliaan Kristus, dengan cahaya yang mulia. Dan Paulus jelas sekali, yang saat itu namanya Saulus, melihat Kristus dan mengatakan Tuhan. Dan mengenal ini adalah Tuhan. Dan mengenal ini adalah Mesias, Yesus, yang mati di kayu salib. Dan waktu dia bertemu dengan Mesias ini, artinya bahwa Yesus hadir menyertai gerejanya. Loh Pak, kok tahu menyertai gerejanya? Dan dikatakan Tuhan Yesus kepada Paulus, kenapa kamu membuat hatiku berduka? Kenapa kamu membuat aku sengsara? Aku menderita. Jadi artinya, dengan murid-murid yang disiksa dan dibunuh dan dianiaya oleh Paulus, di situ yang sakit, yang merasakan kesulitan aniaya itu adalah Kristus. Dan ini luar biasa. Dan waktu Stefanus dirajam, dan dia menengadah ke langit, dan dia melihat apa yang terjadi. Dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan menyambut dia. Dan dia berdoa, dan dia mengatakan kalimat seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah. Jadi di sini kita melihat ada kuasa penyertaan yang luar biasa bagi gereja Tuhan untuk menghadapi kegelapan dunia ini dan kerusakan dunia dan segala sesuatu. Yang pertama, secara amanat agung penginjilan, setiap jiwa manusia akan dibawa ke dalam hidup yang kekal. Setiap jiwa manusia akan diselamatkan, akan ditebus, akan dikuduskan. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang percaya diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menguduskan dunia ini. Untuk memulihkan dunia ini. Dan saya percaya seluruh penemuan-penemuan yang ada, yang untuk membuat manusia itu tidak sakit dengan pengobatan segala sesuatu, itu termasuk adalah mandat budaya. Memerangi kemiskinan, memerangi kejahatan, dan bagaimana kita harus ikut terlibat di dalamnya sebagai orang percaya, bukan hanya ibadah di gereja, tapi kita aktif untuk membangun dan memberikan peluang pekerjaan yang banyak, dan banyak orang tidak bisa bekerja, kita bawa untuk bisa bekerja seperti perumpamaan orang pekerja-pekerja itu. Dan ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, ada yang 9 jam, ada yang dari awal dia bekerja, tapi dia berlaku adil. Itu adalah mandat budaya. Kita lihat di situ. Dan semua berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus berkaitan dengan pekerjaan. Untuk apa? Memulihkan dunia ini. Jadi ada 2 tanggung jawab gereja Tuhan waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah
Dunia harus mengenal juru selamatnya, dunia harus mengenal penciptanya, dunia harus mengenal penebusnya. Dan tidak ada penebus lain, Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang diberikan oleh Bapa kepada dunia ini selain nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan tidak ada lidah yang semua orang akan mengaku lidahnya. Dia adalah Allah kecuali Tuhan Yesus. Dan ini kita beritakan, walaupun kita tahu penolakan dunia ini begitu besar. Dan hati manusia kita berduka cita. Kenapa? Hati manusia tidak bisa terima ini. Maka kita hanya bergantung, bersandar kepada pekerjaan Roh Kudus. Jadi di masa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang akan menyertai orang percaya, membawa seluruh kemuliaan Kristus, mulai dari pengajarannya, kuasanya, pekerjaannya, dan pola hidupnya, itu betul-betul menghidupi kita. Dan itulah pekerjaan yang akan kita lihat. Dan jika kita tidak mampu, Roh Kudus akan memampukan kita. Kita melihat gereja-gereja Tuhan banyak dihancurkan di China dan di beberapa negara-negara komunis di Afrika dan negara-negara yang tidak terima, bahkan di Indonesia sekalipun. Kita percaya seolah-olah gereja itu terkalahkan dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti ini. Dengan peraturan-peraturan pemerintah yang mencegah kita semua. Jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membimbing kita melebihi daripada hukum manusia. Roh-roh kejahatan semua ada dalam diri kita. Dan Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa. Dan inilah masa gereja disertai dengan roh yang luar biasa. Yang dirindukan oleh Daud, dirindukan oleh Musa, dirindukan oleh raja-raja, dirindukan oleh para imam-imam. Roh yang terus menyertai, yang tidak diberikan Tuhan pada zaman perjanjian lama, tapi diberikan Tuhan dan dicurahkan pada waktu Yesus naik ke surga. Roh itu datang. Kalau dia tidak naik ke surga, roh itu tidak datang. Jadi di sini kita melihat ada jaminan dari Allah. Kenaikan Tuhan Yesus menjamin kita. Apa yang Tuhan jaminkan pada kita? Yang pertama, bahwa jika kita taat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, Tuhan akan menyertai kita dalam kesulitan apapun. Tuhan tidak pernah menjadikan kita yatim piatu. Dia akan menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Dan sudah bisa dibaca Yohanes 14 semua, pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, Allah memberikan janji kepada kita bahwa orang-orang yang percaya akan menyertai kita, dan orang-orang tidak akan membiarkan kita sendiri, bukan hanya yatim piatu seperti Elia yang stres luar biasa dan lari dan berkata, Tuhan aku sendirian ini Tuhan. Tuhan katakan tidak, masih ada 7.000 orang yang menyertai. Dan kita percaya arti 7.000, angka 7 adalah sempurna. Umat lengkap yang disediakan Tuhan. Dan saya percaya dengan adanya Roh Kudus ini, maka waktu kita memberitakan firman Tuhan dengan sungguh, dengan jujur, dengan taat, dengan kekudusan dari Tuhan, maka kita akan disertai dan Roh Kudus akan membuat semua orang akan mendukung kita. Dan itu terjadi dalam hidup saya pribadi. Dan tidak mungkin dijelaskan dengan satu persatu dari awal saya pelayanan sampai saya pergi ke Amerika, kemana-mana, dan segala sesuatu Tuhan berikan. Dan saya tidak ada satupun yang saya melihat itu karya saya. Dan semua adalah karya Roh Tuhan. Baru mengerti dari awal saya lahir sampai saya sekarang ini, bagaimana Roh Kudus merancang, merajut hidup saya. Dan yang kedua tadi adalah Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus. Dan dengan Roh Kudus itu Tuhan memberikan orang-orang yang akan bersama dengan kita di dalam kekudusan, dalam satu kesatuan hati menyertai kita dan ke seluruh dunia. Yang ketiga, sudah perhatikan. Tuhan mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Jadi ingat baik-baik, bumi ini bukan rumah kita. Bumi ini adalah bukan tempat kita, konsentrasi kita, bukan. Surga. Dikatakan rumah Bapakku banyak tempat. Jangan khawatir. Kamu bukan milik dunia ini, kamu milik surga. Maka saudara perhatikan baik-baik. Yang ketiga ini Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita untuk bersekutu dengan Dia dan selama-lamanya. Dan apa yang dikatakan yang keempat adalah, dan di sana saudara-saudara tidak perlu lagi mengabarkan Injil. Saudara tidak perlu lagi mendirikan toko obat, apotik. Tuhan di surga itu saudara tidak perlu lagi untuk mengadakan satu bisnis di sana.
Kenapa? Karena itu semua sudah sempurna. Dan disinilah Tuhan berikan pada kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita satu kesempurnaan hidup. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita dan jaminan bagi kita dengan tubuhnya yang bangkit itu. Kita akan dibangkitkan oleh Dia. Dan itu yang kelima. Dan kita semua akan diangkat seperti Dia terangkat ke surga. Kita akan dimuliakan seperti Dia dimuliakan oleh Bapa. Kita akan dimuliakan. Saudara, ini luar biasa. Bagaimana nanti? Saya tidak tahu. Semua orang sudah mati, orang percaya sudah mati di dalam kerajaan surga. Dan pada waktu nanti, waktunya akan diangkat Tuhan bertemu dengan Dia. Wah, saudara, itu masuk kekekalan yang luar biasa. Ya, dan kita bersyukur hari ini. Saudara, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan kecewa. Tuhan Yesus katakan ini pada murid-muridnya. Kamu akan kecewa, kamu akan tercerai-berai, kamu akan terbirit-birit, kamu akan meninggalkan aku. Tapi Tuhan Yesus katakan, di akhir zaman sampai kepada kesudahannya, murid-murid Tuhan tidak akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan mereka akan setia. Kenapa? Roh Kudus, roh kesetiaan, roh yang akan mengikat kita. Di dalam doa syafaat Kristus, kita mendapatkan jaminan itu. Kita bersyukur hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan, biarlah kita bersama-sama, kita akan menikmati kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikan di mana kita melihat jaminan kekekalan, asuransi jiwa kita, kenyamanan hidup kita, bukan dari dunia ini, tetapi dari penyertaan Dia. Dan ingat baik-baik, Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Kita memiliki keluarga yang baru, keluarga Allah, keluarga Kristus yang akan bersama-sama dengan kita. Kita secara fisik, kita punya keluarga, suami, istri, anak. Tetapi di dalam kerajaan Allah, keluarga Allah, kita memiliki yang mendukung keluarga-keluarga dalam Kristus itu akan mendukung kita bersama-sama. Dan saling menguatkan, dan saling membagikan, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan itu sangat indah sekali, memukau sekali. Dan inilah masa pencurahan Roh Kudus sudah datang. Mari kita menikmati bersama-sama. Dan kita bersyukur di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami terus diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kami. Dunia ini akan Kau perbarui Tuhan. Dan Kau akan ubahkan langit dan bumi yang lama. Engkau jadikan yang baru. Dan di sanalah Engkau bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Dan kami akan memiliki jaminan kemenangan di dalam Engkau. Bahkan kami tidak pernah ditinggalkan menjadi yatim piatu. Kami tidak pernah sendirian dalam pekerjaan kami seperti Elia. Dan begitu banyak umat-Mu yang sungguh-sungguh tak terhitung yang akan Kau berikan pada kami. Bekerja sama dengan kami dan melayani bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami menjadi orang yang mampu dalam diri kami sendiri. Tetapi hanya melalui Engkau. Karena di luar pada Engkau, di luar Kristus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan kuasa Roh Kudus kami dijamin, dan mulai dari sekarang sampai kami bertemu dengan Engkau. Sampai kami diangkat dalam tubuh yang baru. Dan kami bersukacita dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin.